Saya sudah kelihatan. Halo? Izin jawab, Mas. Sampun, Nurse. Oke. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai aja ya. Iya, Jadi Nurse. pada pagi hari ini saya dikasih tugas oleh Bu Linda atau Pak Suryanto berkaitan dengan topik populasi, sampel, dan variabel penelitian. Jadi dari sekalian saya ingin jelaskan bahwa kalau di gambar depan ini populasi itu adalah unit analisis atau wilayah generalisasi, wilayah yang diambil sebuah kesimpulan. Ya, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi atau dengan kata lain sampel itu adalah apa yang kita ambil sebagai sumber informasi, itu namanya sampel, ya. Kemudian berikutnya adalah variabel, itu adalah sesuatu yang mengandung variasi, sesuatu yang mengandung perbedaan. Ya, dengan kata lain misalnya kalau saudara misalnya makan soto, misalnya buat soto pada pagi hari ini, maka yang namanya satu panci, ya, namanya satu panci atau misalnya satu mangkok itu adalah disebut dengan populasi. Misalnya ngicipi soto ini sudah asin, soto ini sudah enak atau tidak, itu misalnya satu panci Anda itu adalah unit analisis. Jadi setelah Anda masak kemudian dikasih garam atau kasih cabai, gudeg, ya, baru berikutnya satu panci atau satu mangkok itu namanya populasi. Sedangkan kalau Anda ngambil misalnya sak centong atau sak sendok itu adalah disebut dengan sampel. Contoh, ya, contoh, ya. Kemudian ada disebut dengan sampling. Sampling itu adalah cara mengambil sampel, itu namanya sampling. Misalnya satu sendok atau tak dilat itu namanya sampling, ya. Kemudian variabel. Nah, sesuatu yang mengandung variasi, misalnya soto, di situ ada airnya, kemudian ada garamnya, ada cabenya, kemudian ada lain-lainnya atau dagingnya, itu adalah namanya variabel. Oke, itu gambaran secara umum. Nah, pada pagi hari ini seperti biasanya bahwa ada namanya sub capaian kompetensi. Tujuan akhir dari pembelajaran ini apa, ya. Kemudian berikutnya adalah indikator, jadi kriteria keberhasilan kalau Anda misalnya Anda bisa mengkonseptualisasi apa pengertian populasi, apa pengertian sampel, apa pengertian variabel, ya. Kemudian berikutnya adalah populasi, sampel, dan sampling. Kalau nanti Anda bisa membedakan beberapa istilah itu dengan bahasa Anda sendiri, berarti Anda kompeten, ya. Tapi kalau Anda belum bisa membedakan apa bedone, ya, maka belum dikatakan saudara paham atau kompeten. Kemudian materinya nanti ini mulai dari pengertian itu apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan sampel, apa yang dimaksud dengan sampling, ya. Kemudian apa yang disebut dengan variabel itu nanti di belakang, ya. Kemudian kenapa Anda memilih menggunakan sampel, ya? Kenapa kok tidak semua diambil? Itu ada beberapa alasannya. Oke. Berikutnya dari sekalian, dalam melakukan suatu penelitian, peneliti biasanya ingin mengeneralisasi, ya. Jadi generalisasi tadi saya sampaikan, misalnya soto itu satu panci atau soto itu satu mangkok, ya. Itu adalah Anda membuat kesimpulan di mana misalnya oh soto ini enak atau soto ini tidak enak. Nggak mungkin Anda misalnya membuat kesimpulan soto ini enak tanpa Anda misalnya ecep-ecep, kan gitu kan. Dan ecep-ecep itu kan nggak mungkin satu mangkok Anda makan semua atau satu panci diambil semua. Makanya dalam ecep-ecep itu ada batasannya. Gimana ecep-ecep itu mewakili wilayah generalisasi atau wilayah yang membuat saudara membuat kesimpulan bahwa soto ini enak, Anda bisa merekomendasi untuk orang lain. Kemudian berikutnya adalah sangat jarang peneliti melakukan penelitian dengan hasil karya yang berlaku untuk subjek yang teliti saja, tidak berlaku untuk kelompok subjek yang lain. Ya, artinya dari sekalian bahwa Anda membuat penelitian itu nanti tujuan akhirnya adalah memang publikasi. Nah, publikasi itu salah satunya adalah kalau Anda bisa membuat sebuah kesimpulan, ya. Kesimpulan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang peneliti
Nah, dasar kesimpulan itu bisa benar atau tidak harus ada kaidahnya ya. Jadi tidak boleh namanya kita membuat kesimpulan itu dasarnya opini. Oh, menurut perkiraan saya. Nah, perkiraan Anda itu benar atau tidak dalam metode ilmiah itu ada namanya langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Kemudian berikutnya dari sekalian, nah peneliti tidak melakukan penelitian pada seluruh populasi yang dikehendaki, melainkan menggunakan sampel ya. Nah, sampel itu adalah contoh. Jadi kalau misalnya saudara datang misalnya ke mall atau ke tempat yang lain, kemudian ada di situ ada orang jual makanan, kemudian ada tes makanan ya. Misalnya saudara boleh membuat misalnya ngicipi makanan, kan ngicipi nggak semuanya, tapi kan hanya sebagian, sehingga nanti Anda bisa membuat oh makanan ini saya rekomendasi atau saya tertarik dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah untuk itu diperjelas pengertian populasi itu apa, sampel itu apa, kemudian teknik pemilihan sampel bagaimana, sehingga saudara nanti akan bisa menghasilkan kesimpulan yang sebenarnya tepat. Oke, berikutnya dari sekalian, nah populasi itu adalah seluruh subjek. Populasi itu bisa manusia, bisa binatang percobaan, atau data yang ada di laboratorium. Ya, saya berikan contoh, misalnya kelas SAP ini adalah populasi. Nah, kemudian ada Nabila, ada Yasinta, itu adalah bagian dari populasi. Atau saya sebut dengan di sini sampelnya saya ambil misalnya, oh yang perempuan atau yang laki-laki, ya, atau mungkin yang nomor genap atau yang nomor ganjil itu adalah sampel. Tapi populasinya adalah semua mahasiswa SAP mulai nomor absen 1 sampai nomor absen 53 atau 55 itu adalah populasi ya. Kemudian nah manusia misalnya saya diambil darah, nah darah saya itu adalah bagian dari sampel. Kan nggak mungkin misalnya saya diperiksa darah itu kemudian darah saya dikeluarkan semua. Nah, sampel ini misalnya saya ambil nanti di lengan atau di kaki ya atau di vena mana itu kan sudah mewakili ya misalnya saya diperiksa gula darah jadi kan nggak mungkin saya diambil semua tapi hanya sebagian kecil itu nama contohnya. Jadi saya dalam hal ini adalah diambil darah ya keseluruhan itu adalah populasi. Nah, kemudian diambil darah sebagian kecil dari darah saya itu adalah namanya sampel. Nah caranya apakah saya diambil darah vena atau darah arteri atau darah kapiler itu namanya sampling ya. Kemudian berikutnya adalah populasi merupakan wilayah generalisasi ya. Wilayah generalisasi adalah wilayah untuk membuat kesimpulan baik itu subjek atau objek yang mempunyai kuantitas karakteristik tertentu ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik sebuah kesimpulan ya. Jadi ada sekalian ada beberapa kelemahan memang yang namanya sampel ya. Misalnya ada eksiden kejadian ya pas kejadian misalnya pada saat ini saya ngajar ya kemudian saya mengambil saya foto ternyata Nabila fotonya nggak ada. Nah, saya membuat kesimpulan Nabila ini belum off cam ya atau Nabila ini mungkin nggak datang hanya contoh aja. Jadi contoh ya. Kemudian jadi populasi bukan orang tetapi juga objek, benda atau alam yang lain. Berikutnya dari sekalian, populasi bukan hanya sekedar jumlah pada objek atau subjek yang kita pelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki. Ya, misalnya contoh dari sekalian, populasi saya adalah manusia. Nah, manusia itu punya karakter ya, mulai dari jenis kelaminnya dibedakan, mesti ada laki-laki, perempuan ya. Kemudian umur misalnya, umur itu ada yang misalnya umur kurang dari 20 tahun, 20 sampai 25, 25 sampai 30, 30 sampai 40 dan seterusnya. Itu namanya karakter ya. Karakteristik itu adalah sesuatu yang mempunyai sifat khusus. Jadi kalau jenis kelamin sifat khususnya apa? Laki, perempuan. Kalau umur ya mesti ada tahun kan gitu kan. Kemudian kalau pendidikan ya SD, SMP ya. Kalau berat badan ya ada misalnya saya buat namanya ya kurus ya, kemudian ideal, kemudian sedang, kemudian gemuk, atau mungkin juga obesitas. Itu adalah karakter. Kemudian orang atau benda atau lembaga organisasi dan sebagainya yang menjadi sasaran penelitian merupakan anggota populasi. Misalnya saya memilih organisasi, ada Karang Taruna, ada KNPI, ada Parpol, itu adalah karakter dalam satu organisasi. Nah, anggota populasi yang terdiri dari orang itu biasanya disebut dengan subjek penelitian. Ya, jadi subjek itu adalah orang.
Kalau kita bicara tentang anggota populasi, kalau itu orang namanya subjek. Sedangkan kalau bendanya itu namanya objek. Ya, jadi anggota peneliti yang dari benda yang bukan orang disebut dengan objek. Ya, jadi objeknya misalnya saya diteliti tentang darah, darah itu adalah objek. Ya, tapi kalau aksan itu adalah subjeknya. Oke. Berikutnya adalah berdasarkan jumlahnya populasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah jumlah yang tak terhitung atau tak terhingga ya, disebut dengan definite, yaitu populasi yang dapat populasi terbatas atau disebut dengan definite ya, atau populasi terhingga, yaitu populasi yang dapat dihitung populasinya yang batas kuantitas dan jelas. Misalnya jumlah mahasiswa SAP ini jelas jumlahnya hanya 53 atau 55 misalnya. Mahasiswa keperawatan jumlahnya berapa? Pasien yang ada di rumah sakit hari ini jumlahnya berapa? Itu namanya bisa dihitung ya. Tapi ada yang tak terhingga disebut dengan tak terbatas, populasi yang mempunyai jumlah tak terbatas. Populasi tidak dapat ditemukan batas sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif seperti pasir di pantai. Siapa yang mau menghitung pasir di pantai? Ya. Kemudian padi di sawah. Ada ya kesempatan untuk hitung ya. Jadi kalau manusia yang bisa dihitung ya dengan mungkin cepat itu bisa, namanya populasi definite ya, populasi yang terbatas. Sedangkan ikan di laut ya, siapa yang bisa menghitung kan gitu kan. Nah, itu. Kemudian berdasarkan keterjangkauan populasi dibedakan, pertama adalah populasi terjangkau atau disebut dengan populasi target, dan yang kedua adalah populasi terjangkau atau disebut dengan sumber atau resources populasi ya. Jadi apa yang disebut dengan populasi target adalah populasi yang akan menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian. Misalnya saya ingin meneliti tingkat misalnya prestasi mahasiswa belajar ya berkaitan dengan mata kuliah metodologi ya pada mahasiswa SAP, itu adalah populasi target atau populasi yang saya inginkan ya. Tapi kalau ada populasi yang tidak terjangkau, misalnya contoh misalnya mengenai perilaku pemeriksaan kehamilan oleh ibu hamil di wilayah Makassar. Dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Makassar, seluruh Makassar ya. Jadi bagaimana saya melakukan itu, maka butuh waktu ya, dan rasanya kok nggak mungkin kalau misalnya saya meneliti ibu hamil seluruh di Kalimantan Selatan misalnya ya. Jadi nggak bisa dihitung jumlahnya. Kalau mahasiswa, jumlah pasien yang berkunjung pada periode tertentu itu masih mungkin. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan sifatnya, populasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah homogen dan yang kedua adalah heterogen ya. Jadi kalau homogen itu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu punya sifat yang sama, mesti ada keinginan kuliah, keinginan lulus, kan itu sudah punya keinginan yang sama. Tapi kalau misalnya peserta kampanye, ya peserta kampanye, ya misalnya di Malang Raya, ya sulit kita mengidentifikasi ya. Jadi populasi yang homogen dan yang kedua adalah populasi yang heterogen. Populasi yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Misalnya jumlah kunjungan pasien di poli onkologi. Nah, biasanya punya karakteristik sama. Orang yang datang ke poli di sana ya paling pasien yang mempunyai gangguan atau penyakit onkologi, dan yang kedua barangkali juga hanya pengantarnya kan dibatasi. Ya, tapi kalau misalnya ingin melihat jumlah pengunjung di RSSA, nah, pengunjung itu banyak, orang yang ngantar makanan, ya orang yang nagih utang, ya itu akan mengalami kesulitan. Namanya heterogen. Ya, misalnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Ya, tadi itu adalah homogen. Ya, jadi misalnya saya diambil darah, misalnya saya ingin diketahui kolesterolnya atau gula darahnya, maka hanya beberapa cc saja yang diambil dan tidak mungkin dikeluarkan secara keseluruhan. Dokter tersebut tidak perlu mengambil satu botol sebab setetes darah hasilnya tetap sama ya. Jadi darah saya apakah darah di arteri atau darah di vena, karakteristiknya hampir sama.
Kemudian yang kedua adalah populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya secara baik, secara kualitas maupun kuantitas. Ya, jadi contoh ada sekalian, misalnya jumlah remaja di Semarang, ya, jumlah penderita ISPA di Jakarta. Kedua, perlu ditetapkan batasannya. Ya, jadi misalnya remaja di Semarang, remaja di mana, di desa atau di kota, ya, remaja yang sekolah atau tidak sekolah, kan gitu kan, itu juga punya karakteristik yang berbeda. Ya, kemudian misalnya jumlah ISPA di Jakarta, ya, pada usia anak-anak, ya tentunya beda dengan usia dewasa atau usia lansia. Oke, berikutnya adik-adik sekalian. Nah, yang berikutnya adalah dimasukkan sampel. Ya, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Ya, tadi saya katakan sampel, misalnya saya ngambil soto 1 sendok itu adalah sampel. Ya, 1 sendoknya itu adalah sampel. Nah, caranya saya mengambil dengan sendok, caranya dengan centung, ya, itu adalah namanya sampling. Ya, caranya itu namanya sampling. Ya, jadi soto 1 mangkok, kemudian saya ambil 1 sendok. Nah, 1 sendok itu adalah sampel. Nah, 1 sendok itu seharusnya saya mengambilnya mesti harus diudek dulu, ya. Tidak boleh misalnya saya ngambil yang atas saja atau yang bawah saja. Seharusnya harus sudah diaduk, ya, sehingga nanti mewakili. Kemudian begitu juga misalnya saya ngambil misalnya sampel di SAP ini, oh ternyata kok Nabila yang keluar. Nah, bukan faktor kebetulan, tapi sengaja saya ambil karena apa? Nabila ternyata nomornya adalah nomor atas, paling atas di layar saya, kan gitu kan, sehingga saya lebih memudahkan dibanding dengan saya melihat misalnya Mbak Ismatul ini, ya Mbak Ismatul, saya kok di bawah, kan lebih mudah saya cari yang di atas. Atau misalnya saya ambil nomor ganjil, nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan seterusnya. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, tenaga. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Ya, jadi wakil dari saudara ini bisa diambil sebuah media atau objek atau subjek untuk dilakukan yang namanya pendataan. Ya, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya diberlakukan untuk populasi. Jadi misalnya saya berikan contoh, misalnya, oh tadi saya ngambil populasinya adalah mahasiswa SAP, sedangkan sampelnya saya ambil adalah Nabila dan misalnya Ismatul, maka saya bisa membuat kesimpulan nanti bahwa oh jumlah mahasiswa yang hadir adalah misalnya sudah diwakili sekian persen, ya, kemudian tingkat kehadirannya, aktivitasnya bagaimana, saya bisa mengambil misalnya 2 contoh tadi, ya, itu adalah bagian yang saya ambil untuk membuat sebuah kesimpulan, ya. Oleh karena itu ada sekalian, sebagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dapat mewakili atau representatif populasi, ya. Sampel sebaiknya memenuhi kriteria yang dikehendaki. Yang sampel yang dikehendaki disebut dengan intended sample, ya, atau disebut eligible subject, ya, atau bagian dari populasi target yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu di dalam penelitian ada yang disebut dengan kriteria pemilihan sampel, itu disebut dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria yang dikehendaki dan kriteria yang tidak dikehendaki, atau kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini contohnya dari sekalian. Jadi bagaimana kita membedakan antara populasi, sampel, dan sampling, ya. Jadi populasi adalah keseluruhan. Jadi mahasiswa SAP ini ada laki-laki, ada perempuan, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang misalnya sedang, ya. Kemudian saya ambil sebagian kecil, oke. Biasanya yang kalau jumlahnya kurang dari 100, sebaiknya itu diambil keseluruhan, sebaiknya. Tetapi kalau ada yang mengatakan sebenarnya kalau Anda ingin mewakili ini, ya cukup 10%-nya atau 20%, ya, 10-20%. Jadi saya ambil dari 53 ini, kemudian saya ambil 5 atau saya ambil 6, ya biasanya dinaikkan ya ke atas, itu bagian dari namanya sampel, ya. Kemudian caranya saya ambil, kenapa kok ketemu tadi Nabila, kenapa ketemu Ismatul, itu adalah misalnya caranya. Oh, silakan saya ambil
yang nomor ganjil ya. Jadi silakan nomor ganjil 1, 2, 3, 4-nya. Nanti yang nomor absen 1, nomor 3, nomor 5 ya. Kemudian nomor 7 sampai saya terpenuhi kebutuhan tadi 10%, misalnya 53 berarti saya genapkan menjadi 6 orang ya. Nah, itu namanya sampling ya. Ya, sebagai ilustrasi ya bahwa populasi itu adalah himpunan dari elemen ya yang mewakili, kemudian yang memiliki karakteristik tertentu, disajikan dalam bentuk subjek atau objek ya, terdiri dari siapa, apa ya, kemudian baru berikutnya kita akan membuat sebuah kesimpulan. Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan di dalam sampel itu ada sekalian ada yang disebut dengan kriteria inklusi dan yang kedua adalah kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik subjek yang menjadi target atau sumber daripada data itu ya. Seringkali Bapak ada sekalian dalam kita memilih data itu terbentur dengan masalah penelitian, misalnya berkaitan dengan masalah logistik ya, berkaitan dengan waktu dan sebagainya. Oleh karena itu kita membuat kriteria namanya kriteria inklusi. Ya, kriteria inklusi itu apa? Kriteria menjadi pertimbangan, sebagian harus diambil ya. Jadi yang menjadi pertimbangan peneliti sehingga data itu atau subjek itu harus diambil. Contohnya, peneliti ingin mengetahui hubungan antara merokok dengan kejadian jantung koroner. Maka orang yang boleh dijadikan dalam kelompok kasus pada penelitian adalah orang yang tidak menderita penyakit jantung lain selain jantung koroner. Oke, saya ulangi lagi. Ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara merokok dengan kejadian jantung koroner. Ya, jadi penyakit jantung itu kan banyak. Ada yang bawaan, ada yang gagal jantung dan seterusnya. Tapi kita pilih ya. Jadi maka yang kita pilih dalam kelompok kriteria inklusi adalah orang yang tidak menderita penyakit jantung lain selain jantung koroner ya. Jadi jantung koroner adalah kelainan jantung pada pembuluh darah ya, pada arteri koronaria. Kemudian yang kedua adalah kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ada yang dikeluarkan, kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada. Jika subjek mempunyai kriteria eksklusi, maka subjek harus dilakukan dari penelitian ini. Contohnya ya, terdapat keadaan yang tidak mungkin dilaksanakan, misalnya subjek tidak mempunyai tempat tinggal. Ya, jadi dia misalnya, saya ingin meneliti mahasiswa SAP ini, maka kriteria inklusi adalah mereka terdaftar sebagai mahasiswa, mereka hadir pada waktu kuliah, mereka tidak sakit. Nah, kriteria inklusinya adalah mereka yang tidak hadir, ya. Kemudian mereka yang sakit, mereka yang pada waktu saya melakukan penelitian kemudian karena sesuatu hal tidak bersedia, itu namanya kriteria inklusi. Tapi ada sekalian dibatasi ya, bahwa kriteria eksklusi itu bukan lawannya daripada kriteria inklusi, ya. Bukan lawannya daripada kriteria eksklusi. Contoh penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara merokok dengan kejadian jantung koroner. Orang yang menderita jantung lain tidak boleh dijadikan dalam kelompok kasus penelitian ini. Ya, kemudian adanya hambatan etika, ya tadi misalnya menolak, ya. Kemudian mereka belum dewasa karena dalam pengambilan sampel itu harus ada orang yang bertanggung jawab, ya, yaitu orangnya sudah dewasa oleh orang tuanya, ya. Kemudian berikutnya adalah subjek menolak dijadikan responden. Ya, biasanya yang sering itu subjek menolak, subjek yang tidak memungkinkan diambil data pada saat dilakukan penelitian dan seterusnya. Oke, berikutnya terdapat beberapa alasan pengambilan sampel dalam penelitian. Ya, yang pertama adalah ukuran populasi. Ya, tidak ada sekalian. Ukuran populasi itu kalau bisa dari sekalian. Kalau tadi sudah saya katakan, kalau jumlahnya itu bisa dihitung dengan jari dengan mudah, misalnya kurang dari 100. Dalam jurnal-jurnal itu sebaiknya diambil semua. Ya, jadi kalau saya ingin meneliti kemudian populasinya adalah mahasiswa SAP hanya 53 atau 55, ya sebaiknya saya ambil semua. Nggak boleh Pak, katanya Pak Hasan boleh 10% ya. Kalau kurang dari 100 sebaiknya diambil semua. Ya, kalau lebih dari 100 baru ada sekalian boleh ya dalam jurnal-jurnal itu boleh diambil sebagian, yaitu 10% sampai 20% ya. Biasanya semakin banyak sampelnya, maka apa namanya generalisasi atau kesimpulannya analisisnya itu akan lebih jitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah biaya. Nah, ini yang menjadi masalah dalam penelitian pasti mengeluarkan biaya.
Kalau sampelnya banyak, tentunya sampel itu butuh biaya. Misalnya saudara membuat kuesioner, kemudian saudara nanti memberikan katakan sesuatu pada sampel atau subjek penelitian. Nah, itu akan dihitung. Makanya ada kalau pengalaman saya ya, kalau penelitian untuk mahasiswa S1 ya biayanya yang dikeluarkan ya paling sekitar 2 sampai 5 juta kan gitu kan. Kalau misalnya S2 ya minimal 10 sampai 15 juta. Kalau S3 ya minimal ya 30 sampai 60 juta. Bahkan mungkin ada yang sampai lebih dari 100 juta. Ya itu hitungannya dari sekalian. Oleh karena itu dari sekalian dalam masalah biaya ini juga harus Anda pertimbangkan ya. Kemudian berikutnya adalah masalah waktu ya. Penelitian yang standar, kalau penelitian waktu, kalau mahasiswa S1 ya minimal 1 minggu sampai misalnya 6 minggu kan gitu kan. Kalau S2 ya minimal 3 bulan ya. Kalau S3 ya minimal 6 bulan ya. Jadi nggak boleh penelitian itu hanya sesaat kalau dilihat kita dari waktu. Kemudian berikutnya adalah percobaan yang sifatnya merusak. Ya, juga ada sekalian. Makanya di dalam penelitian laboratorium itu yang namanya tikus itu hanya digunakan sekali. Atau misalnya penelitian pohon, maka tikus itu bisa digunakan beberapa sampel, tetapi dalam periode yang sama. Ya, mungkin si A mengambil apanya, si B mengambil apanya, tapi pada periode yang sama dan tikusnya nggak boleh dilakukan perlakuan berulang-ulang. Ya. Kemudian berikutnya adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian juga harus spesifik ya. Makanya kalau S1 misalnya masalah penelitian ya minimal ada 2 ya, yaitu namanya variabel independen dan variabel dependen. Ya, kalau S2 harus ada tambahan variasinya ya. Kalau S3 harus lebih komplit lagi ya. Kemudian berikutnya adalah masalah ekonomi tadi sudah saya sampaikan. Jadi penelitian itu mesti mengeluarkan biaya. Jadi kalau misalnya ada pendanaan, kalau misalnya dosen itu ada pendanaan yang 20 peneliti pemula biasanya sekitar 5 sampai 10 juta, kemudian ada yang grant itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, bahkan mungkin ada yang sampai 100 sampai 300 juta. Oke. Oke, berikutnya adapun ciri daripada sampel yang baik, yang pertama adalah sampel dipilih dengan hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar ya. Jadi ada kaidahnya yang harus dilakukan dengan baik ya. Yang kedua adalah sampel harus mewakili populasi atau disebut dengan representasi ya. Kemudian besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi. Kalau di kesehatan itu ada sekalian tingkat kesalahannya itu adalah maksimal 5%. Jadi 0,05 ya. Jadi biasanya maksimal 5%. Tapi kalau di ilmu sosial itu boleh sampai 10 sampai 20% itu masih mungkin ya. Tapi kalau manusia itu 0,05 ya. Kemudian sederhana, mudah dilaksanakan, kemudian memberikan keterangan sebanyak mungkin secara efisien. Nah, yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling adalah pengambilan sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili nilai sifat keseluruhan populasi. Nah, caranya itu disebut dengan sampling ya, atau sebagian dari populasi yang diambil tersebut dari sampel ya, kemudian mengambil caranya dengan mengambil dari sampel dan sampel itu adalah dari populasi. Oke. Berikutnya dari sekalian, nah sampel dalam penelitian kuantitatif ya adalah dinamakan dengan yang namanya responden ya. Jadi sampel dalam penelitian kalau manusia namanya responden, tapi kalau penelitian kualitatif biasanya disebut dengan partisipan ya. Jadi nanti kalau ada yang namanya responden itu adalah mesti penelitian kuantitatif ya. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak boleh disebut dengan responden ya, disebut dengan partisipan. Kemudian sampel harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik, yaitu representatif, mewakili. Ya, jadi kalau misalnya saya ingin meneliti mahasiswa SAP pada tahun 2023, bukan berarti mereka yang sudah lulus, tapi mereka yang sekarang terdaftar. Atau mereka yang pernah daftar, kemudian nggak masuk, ya nggak boleh. Ya. Kemudian keputusan mengenai responden harus dilakukan peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi. Tugas sebagai seorang peneliti yang terakhir adalah melakukan sebuah kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan itu adalah dari populasi. Ya. Nah, ini sebagai kesimpulan model generalisasi ya dari populasi, kemudian diambil sebagian ya dari sampel itu, kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Ya, oke.
Berikutnya adalah dari sekalian, nah bagaimana teknik sampling penelitian kuantitatif? Nah caranya itu tadi ada beberapa ya. Ini ada teknik sampling, ada probabilitas sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling ya. Jadi menurut Margono, teknik sampling adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data yang sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran agar diperoleh sampel yang representatif ya. Jadi misalnya tadi saya berikan contoh, misalnya saudara masak soto atau rawon, kemudian Anda ingin mencicipi mau disajikan ini enak atau tidak, kan nggak mungkin misalnya saudara ambil katakan misalnya 1 mangkok kemudian Anda habiskan, namanya nggak ecep-ecep itu ya, namanya itu adalah ya makan suguhan kan gitu ya. Kalau namanya ecep-ecep ya paling 1 sendok ya, maksimal 2 sendok kan gitu. Nah, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat berbagai teknik ya. Yang pertama tadi adalah namanya probability sampling ya. Bentuk probability sampling yang pertama adalah simple random sampling ya. Kemudian yang kedua adalah proportional stratified random sampling. Kemudian disproportional stratified random sampling. Kemudian berikutnya adalah cluster ya. Nah, yang non probability itu adalah sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive sampling, sampling jenuh, dan berikutnya adalah snowballing sampling. Kita lihat satu persatu ada sekalian. Nah, yang pertama adalah probability sampling. Nah, probability itu apa? Peluang yang harus kita ambil ya. Adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalnya, saya mengambil sampelnya ini mahasiswa SAP ini ada Nabila sampai yang terakhir ada Ismatul misalnya. Nah, kenapa semua orang sebenarnya punya peluang kan gitu kan? Nah, saya tidak boleh hanya misalnya fokus pada Nabila, fokus pada Ismatun, nggak boleh ya, nggak boleh secara keseluruhan. Kebetulan saja di layar laptop saya yang kelihatan namanya yang pertama adalah Nabila kan gitu ya. Jadi nanti ada namanya ya. Jadi teknik sampling ini meliputi adalah simple random sampling, simple sederhana ya. Metode pemilihan ukuran sampel dari suatu populasi di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama, semua memungkinkan penggabungan yang diseleksi sebagai sampel untuk peluang yang sama ya. Ada 2 cara, yang pertama adalah dengan teknik undian dan yang kedua adalah menggunakan bilangan random ya. Jadi saya melakukan undian, misalnya saya membuat undian, ada 53 mahasiswa ya. Kemudian saya undi, yang keluar berapa ya? Ya, misalnya saya ambil 10%-nya, berarti 6 orang ya. Pertama, yang keluar namanya Yasinta, kedua namanya Aurel ya. Nah, itu namanya dengan undian ya. Atau saya misalnya kalau saudara misalnya lihat di TV, misalnya ada hadiah, kemudian diacak-acak akan keluar nomor ini. Nah, itu namanya bilangan random sampling ya. Semua pasti namanya punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Kelebihannya mudah, sederhana. Biasanya kalau yang namanya undian ini banyak digunakan ibu-ibu PKK. Ayo, siapa minggu depan di rumahnya siapa? Keluar namanya Bu ini dan sebagainya. Nah, kekurangannya harus tersedia daftar kerangka sampling atau sampling frame ya. Jadi dari 53 mahasiswa ini ternyata yang hadir 49 termasuk saya. Berarti ada 4 orang yang nggak kelihatan ya. Kemudian berikutnya, apabila kerangka sampling belum tersedia, maka harus dibuat dulu. Ya, keluar apa? Jangan sampai 1 orang nanti keluar 2 kali. Nah, ini namanya bohong ya. Kemudian proses ini kemungkinan akan memakan waktu hingga akan butuh waktu yang lama ya. Sifat individu harus mungkin, kalau tidak memungkinkan akan terjadi bias ya. Jadi biasanya kalau misalnya berkaitan dengan masalah hadiah atau undian, orangnya nggak hadir kok dides kan ya. Biasanya ramai seperti itu ya. Tapi kalau ada suruh presentasi, biasanya kalau yang menyenangkan itu biasanya cenderung orang itu mesti selektif. Tapi kalau tidak menyenangkan biasanya orang ya sudah biarkan kan ya. Kemudian yang kedua adalah stratified random sampling ya. Jadi proportional stratified random sampling, stratified itu artinya mesti ada mengkelompok-kelompokkan ya, biasanya digunakan
yang namanya bertingkat atau berlapis. Teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen, berstrata secara proporsional. Misalnya kalau mahasiswa di keperawatan misalnya ada semester ganjil, semester genap, ya. Semester ganjil masih dibagi lagi. Ada semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Nah, itu namanya stratified, ada strata, ya. Oh, mahasiswa semester 1 tentunya lebih junior dibanding dengan mahasiswa semester 3, ya. Oke. Kemudian syarat yang harus dipenuhi di dalam stratifikasi ini atau penjenjangan tadi, pertama harus ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang dipergunakan untuk membuat tingkatan, ya. Pendahuluannya bagaimana? Ya minimal saya harus tahu mahasiswa yang semester ganjil, misalnya mahasiswa yang reguler itu berapa orang atau berapa kelas, kemudian mahasiswa SAP berapa kelas atau berapa orang. Itu saya harus tahu dulu, ya. Kemudian baru berikutnya harus diketahui dengan tepat jumlah unit penelitian setiap strata populasi. Saya butuh berapa, ya? Misalnya saya butuh katakan 10% dari mahasiswa kami yang ada di, karena mahasiswa kami sekitar 700, ya, misalnya saya butuh 70. Nah, 70 itu harus dibagi, ya. Dibagi misalnya tiap strata, semester 1 saya ambil 7, semester 3 saya ambil 7, semester 5 saya ambil 7. Itu namanya stratanya harus proporsional, ya. Kemudian harus ada kriteria yang jelas akan digunakan sebagai dasar untuk membuat tingkatan dalam populasi. Tadi saya mengambil mahasiswa semester ganjil, ya, tidak membedakan antara SAP dan reguler, ya. Kemudian yang terdaftar sebagai mahasiswa punya NIM, ya, terregister. Nah, kelebihan daripada strata ini ada sekalian. Pertama adalah semua ciri populasi hidrogen dapat terwakili, ya. Jadi mewakili mahasiswa baru, mewakili mahasiswa semester 3, kemudian berikutnya adalah mewakili mahasiswa semester 7. Memberikan presisi, presisi itu ketepatan, ya. Memberikan presisi ketepatan yang lebih tinggi dibanding dengan pengambilan ambil secara acak, ya. Kemudian berikutnya adalah peneliti dapat meneliti hubungan perbedaan antara satu strata dengan strata yang lain. Nah, yang saya maksud strata tadi adalah semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, ya. Kekurangannya harus menyusun angka sampel secara terperinci untuk tiap strata sebelum dilakukan pengambilan sampel. Jadi saya harus tahu mahasiswanya semester 1 itu siapa saja, dari mana saja misalnya, semester 3 dan seterusnya. Nah, kemungkinan membutuhkan biaya waktu yang lebih banyak, ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan dari waktu, kalau saya mengambil mahasiswa, pokoknya semua mahasiswa yang kuliah pada hari ini, ya, atau dibanding dengan mahasiswa yang stratanya semester 1, semester 3 dan seterusnya, tentunya dari segi waktu dan biaya akan lebih banyak yang saya menggunakan strata. Oke. Kemudian berikutnya adalah disproportional stratified random sampling, ya. Teknik ini hampir mirip dengan proporsional stratified random sampling dalam hal hidrogenitas strata populasi, namun kurang proporsional seimbang, ya. Jadi saya tidak membedakan tadi semester 1, semester 3, semester 5 itu misalnya jumlahnya 777 tadi, tidak, ya. Yang penting ada perwakilannya. Nah, ini pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Berikutnya adalah cluster sampling, ya. Cluster itu adalah kelas atau mengkelompok-kelompokkan. Biasanya kalau cluster ini biasanya berkaitan dengan wilayah, ya. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ya. Kemudian berikutnya ada kecamatan. Nah, itu harus saya cluster, ya, atau kelompok-kelompok. Teknik ini disebut dengan cluster random sampling. Menurut Margono, teknik ini digunakan populasi tidak dari individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau klaster, ya. Jadi misalnya tadi saya misalnya wilayah, ya. Jadi misalnya satu kelurahan itu saya bagi ada beberapa RW, dalam beberapa RW ada beberapa RT, dalam beberapa RT itu ada beberapa KK, ya. Dalam beberapa KK itu ada beberapa orang. Nah, itu namanya cluster sampling atau disebut dengan area sampling. Ini gambarnya seperti tadi. Jadi wilayah generalisasi saya katakan kelurahan, kemudian dalam kelurahan itu saya bagi beberapa
RW, kemudian beberapa RT, sehingga yang terakhir adalah saya ambil daripada individu itu. Nah, metode pengambilan dengan klaster ini membagi daerah penelitian ke dalam beberapa kelompok, misalnya desa, RW, dan sebagainya, kemudian di sana daftar kelompok. Kemudian tetapkan jumlah kelompok yang akan dipilih, pilih kelompok yang sampel atau random sistematik, identifikasi seluruh individu yang berada dalam kelompok tersebut. Misalnya, saya ingin melihatnya, misalnya karakteristik ibu hamil di Kelurahan Bumiayu. Nah, Kelurahan Bumiayu kan nggak mungkin saya datang ke puskesmas saja ya. Saya akan membuat pengelompokan ya. Saya bagi karena Bumiayu ada 5 RW, dalam 5 RW masing-masing ada 10 RT, dalam 10 RT kemudian saya ambil ada kelompok persepuluhan ya, atau satu RT ada sekitar 30 sampai 50 kakak. Nah, baru berikutnya saya lihat ya. Jadi di RT 1 berapa yang hamil, di RT 2 berapa yang hamil ya, dan seterusnya, sehingga nanti saya buat kesimpulan ya. Oh, di RT ini sekian orang, di RW ini sekian orang, di kelurahan ini sekian orang. Ini caranya seperti yang di dalam gambar itu. Oke. Nah, ini teknik cluster random sampling. Kemudian kelebihannya tidak diperlukan daftar kerangka sampling dari klaster elemen tersebut ya. Kekurangannya adalah menghasilkan estimasi parameter dengan presisi yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya saya ambil secara keseluruhan pasti akan lebih jitu ya ketepatannya. Tapi kalau saya ambil secara dengan cara tadi, dengan klaster tadi, maka kemungkinan ada yang tidak terambil itu sangat besar. Oke, berikutnya adalah non-probability sampling, teknik yang tidak memberikan peluang kesempatan yang sama bagi setiap anggota, non-probability. Jadi tidak memberikan peluang, ya, tetapi sudah ditentukan, ya. Hal ini dikarenakan mengambil sampel tidak didasarkan atas kemungkinan dapat diperhitungkan, melainkan semata-mata hanya berdasarkan aspek praktisan saja. Nah, teknik sampling ini meliputi pertama adalah sampling sistematis, ya. Apa yang dimaksud dengan sampling sistematis? Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor tadi. Ya, tadi misalnya saya berikan contoh, ya Mbak Nabila nomor 1, Mbak Yasinta nomor 2, Mbak Aurel itu adalah nomor 3 di absen ya. Kalau zaman saya sekolah dulu namanya absen itu mesti berdasarkan abjad. Jadi kalau namanya A itu mesti nomor 1. Saya dulu absennya itu kalau nggak nomor 1 nomor 2 ya. Yang paling susah itu kalau dipanggil vaksinasi, imunisasi mesti nomor 1, nangis duluan ya. Tapi kalau sekarang kan nggak tahu nomornya itu berdasarkan urutan pendaftaran atau ranking. Sekarang tidak harus yang namanya nomor 1 itu namanya A ya, bisa saja namanya Nabila nomor 1. Nah, kebetulan di layar saya adalah Nabila nomor 1, Yasinta nomor 2, Aurel nomor 3, Ismatun nomor 4. Nah, yang belakangnya nggak kelihatan ya. Misalnya anggota populasi dari 100, dari semua anggota itu diberi nomor urut 1 sampai nomor 100. Atau misalnya di dalam dinamika kelompok seringkali coba hitung nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kelompok ganjil kumpul ganjil, genap ketemu genap ya, kan gitu ya. Bentuk kelompok perlimaan, bentuk kelompok. Nah, ini dalam dinamika ya. Kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja. Kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Maka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ya. Oke. Berikutnya adalah sampling kuota. Teknik menentukan sampel dari populasi yang punya ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ya. Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasi beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah quorum terhadap kelompok tertentu. Ya, pengambilan data dilakukan langsung pada unit sampel. Kemudian setelah jatah terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Misalnya, saya butuh 10%. Ya, jadi tadi mahasiswa saya di SAP ini 10% dari 55 berarti sekitar 6 orang. Ya, jadi sudah saya ambil kalau ya saya butuh 6 orang untuk mewakili. Nah, misalnya boleh dari lawan, boleh saya tunjuk kan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari relawan biasanya siapa yang punya kepedulian biasanya dia angkat tangan. Tapi kalau misalnya saya tunjuk karena nggak ada pilihan lain ya tunjuk ya. Saya silakan mewakili 6 orang. Kalau enggak ya saya paksa misalnya silakan nomor 1, nomor 6, ya 12, nomor 20 sampai kuota 6 tadi terpenuhi. Ya, itu namanya sampling kuota. Ya, yang lain sudah tertutup.
Nah, berikutnya adalah sampling eksidental. Biasanya berkaitan dengan faktor kebetulan, ya. Faktor kebetulan. Nah, kebetulan ini tentunya kriterianya banyak. Kebetulan saya lihat, kebetulan misalnya saya punya interest tertentu atau kebetulan apa. Nah, itu kriterianya tentunya kita yang menentukan. Adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data, teknik ini disebut dengan incidental sampling atau convenient sampling. Berikutnya adalah sampling purposive. Adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat populasi yang telah diketahui. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Disiplin pegawai itu biasanya pertama adalah berkaitan jam hadir dan jam pulang. Kemudian yang kedua adalah penggunaan atribut. Misalnya ada yang karyawan itu misalnya menggunakan seragam tertentu, ya. Kalau dosen Fikes itu kalau hari Selasa misalnya mesti pakai abu-abu itu, ya. Kalau hari Senin pakai putih, ya, atasnya putih, bawahnya bebas, ya. Nah, disiplin pertama adalah kehadiran. Apakah dihadir tepat waktu atau tidak tepat waktu. Yang kedua adalah berkaitan dengan performance, ya. Kemudian yang terakhir biasanya ada yang namanya produktivitas, ya. Jadi kalau ukuran pegawai itu dia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dibebankan, sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan, ya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka dipilih orang yang ahli di bidang kepegawaian saja, ya. Jadi nanti di kepegawaian akan menentukan siapa yang finger, siapa yang tidak produktif, siapa yang izin, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sampling jenuh atau saturasi sampling. Adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, ya, atau biasanya disebut dengan total populasi, ya. Sampling jenuh adalah biasanya disebut dengan total populasi. Hal ini sering dilakukan dengan jumlah populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, ya. Tapi dalam jurnal-jurnal internasional ada sekalian, kalau kurang dari 100 biasanya diminta semua diambil, ya, total populasi atau sampling jenuh. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi nanti kalau ada sensus jumlah penduduk, nah semua didatangi. Misalnya keluarga A, berapa anggotanya, itu namanya sensus. Oke. Berikutnya adalah snowballing sampling. Teknik pengambilan sampel yang dimulai dengan menentukan kelompok kecil. Kemudian sampel diminta untuk menunjukkan teman-temannya untuk dijadikan sampel. Kemudian teman-temannya tersebut menunjukkan teman-temannya yang lain, ya. Begitu seterusnya sehingga jumlah semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, mungkin lama semakin besar. Berikan contoh dari sekalian, terutama penelitian-penelitian ini adalah berkaitan dengan penelitian yang sangat sensitif. Misalnya ada awal-awal di Malang ini ada pasien HIV atau pasien HIV/AIDS, ya. Ternyata yang kejadian pertama, ingat saya tahun 80 sekian itu, 87 kalau nggak salah, di Malang itu ada satu pasien HIV, ya. Ternyata dia ditentukan HIV. Nah, mulai ditanya, kamu tinggal di mana? Pernah berhubungan dengan siapa saja, kan gitu kan? Nah, ditanya habis ini, habis ini. Nah, akhirnya ketahuan semua. Karena biasanya kalau berkaitan dengan hal itu mesti orang itu nggak mau ngaku, nggak mau ngaku. Kamu pernah berhubungan? Oh, nggak pernah. Ya, biasanya ngelahnya itu lebih banyak, ya. Nah, snowballing ini adalah berkaitan dengan cara pengambilan sampel, ya tadi dari kelompok kecil, biasanya disebut dengan trigger, ya. Trigger kemudian diambil berikutnya dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketahuan secara keseluruhan, ya. Nah, ini contohnya, jadi snowballing dari A ke B, kemudian B dilacak ke D, D ke E, ya, kemudian E, dan sehingga hampir nanti keseluruhan, ya, sampai nanti dibutuhkan sampel yang sudah sesuai. Kemudian berikutnya, topik yang berikutnya adalah besar sampel penelitian kuantitatif. Penentuan besar sampel suatu penelitian akan dijadikan populasi, diketahui, tidak diketahui, maka ada beberapa cara, ya. Oke. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan. Pertama adalah biaya yang tersedia, waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau ada sekalian, kalau biayanya sedikit, waktunya pendek, ya, kemudian
tenaganya juga terbatas, maka tadi kalau saya katakan kalau S1 ya sampelnya ya sebaiknya ya sekitar 30 sampai 100 ya. Kalau S2 ya minimal 100. Kalau S3 ya di atas 100 kan gitu ya. Kemudian variasi. Nah, berkaitan dengan variabel kalau S1 ya cukup deskriptif ya atau biasanya ada variabel independen, variabel dependen. Kalau S2 lebih dari variabel independen dan ada variabel antara ya. Kalau S3 mesti harus ada namanya perlakuannya. Kemudian presisi, tingkat ketepatan ya, tingkat ketepatannya harus kita perhatikan ya. Kemudian berikutnya adalah rencana analisis. Kalau S1 ya cukup deskriptif, korelasi kan gitu. Nah, ini ada beberapa rumusnya dari sekalian ya. Kemudian ini contoh. Oke, berikutnya contoh yang lain mungkin nanti dibaca. Nah, kemudian berikutnya adalah sampel dalam penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial atau objek yang ingin dipahami secara mendalam. Ya, meliputi 3 yaitu pelaku, tempat, dan aktivitas. Ya, situasi sosial dalam hal ini bukan hanya objek manusia, tetapi juga objek lain selain seperti manusia, bisa ada peristiwa, alam, ya, binatang, tumbuhan, kendaraan, dan sebagainya. Mengapa penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi? Jawabnya adalah karena penelitian kualitatif hanya menyoroti masalah situasi sosial yang hasilnya tidak dilakukan terhadap populasi atau yang lain. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu tidak boleh ada yang namanya generalisasi. Ya, saya ulangi lagi, di dalam penelitian kualitatif kalau kita tidak menggunakan penelitian kualitatif tidak boleh ada namanya generalisasi. Penelitian kuantitatif saja kalau kita tidak menggunakan random ya, tidak menggunakan random, maka tidak boleh dilakukan yang namanya generalisasi. Jadi kalau kita boleh melakukan generalisasi itu kalau syaratnya harus dilakukan yang namanya random. Nah, berikutnya dari sekalian, sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan narasumber atau partisipan atau informan atau teman atau pemilik perusahaan atau manajer dalam penelitian yang lain ya. Jadi yang paling banyak itu disebut dengan informan, narasumber atau partisipan. Ya, tapi kalau penelitian kuantitatif biasanya disebut dengan responden ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Kalau sumber penelitian dalam penelitian kuantitatif ya, kemudian Anda menyebut informan sudah salah fatal ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan responden ya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau informan ya atau partisipan ya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang disebut dengan responden karena mereka tidak hanya menjawab pertanyaan dalam penelitian secara pasif, mereka ikut berinteraksi pada objek penelitian ya. Kemudian sampel bukan disebut dengan sampel statistik tetapi disebut dengan sampel teori karena tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori. Nah, ini adalah sekalian. Jadi bedanya penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu dasarnya mesti pengembangan teori. Mesti ada penelitian sebelumnya. Mesti ada teorinya dulu. Itu namanya penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif itu teorinya belum ada, tapi peristiwanya ada. Ya, teorinya belum ada, peristiwanya ada. Nah, baru berikutnya hasil dari penelitian kualitatif itu adalah menghasilkan sebuah teori, ya, atau bisa disebut dengan framework atau model, ya. Kata sampel pada penelitian kualitatif masih sering diperdebatkan antara pemerhati, ya. Tetapi ada sekalian di dalam penelitian kualitatif tidak boleh namanya sampel, ya. Terdapat pendapat sebagian orang menganggap penelitian kuantitatif tidak memiliki sampel karena sampel hanya digunakan pada penelitian kuantitatif saja. Kata sampel pada penelitian masih sering diperdebatkan antara pemerhati metodologi ya. Terdapat sebagian orang yang menganggap penelitian kualitatif tidak memakai sampel karena sampel hanya digunakan pada penelitian kuantitatif saja. Oke, ini contoh. Jadi ada sekalian kalau saudara membuat partisipan ya, ada partisipan A, C, D, E, F ya. Nah, kebetulan Anda menggali informasinya ya.
sampai namanya penelitian. Karena sampel penelitian kualitatif itu tidak ada, biasanya informasi tentang peristiwa tertentu harus didapatkan informasi yang sudah jenuh, ya, sudah tidak ada informasi lagi berkaitan dengan kejadian tadi, ya. Contoh judul penelitian kualitatif itu adalah misalnya pemilihan tempat bersalin bagi seorang ibu-ibu muda, misalnya. Nah, pemilihan tempat bersalin, ya, ternyata memilih tempat bersalin itu ada macam-macam, ada yang berdasarkan referensi dari sebelumnya orang yang melahirkan, ada yang tempatnya dekat, ya, ada yang memilih penolongnya, ya. Jadi berbagai variasi itu sehingga nanti akan kita buat kesimpulan bahwa pemilihan tempat bersalin bagi seorang ibu-ibu muda sangat bergantung. Pertama adalah tempatnya mudah, terjangkau, biayanya murah, pemberi pelayanannya misalnya akurat. Nah, itu informasi itu kami dapatkan dari A sampai F, ya. Kemudian teknik sampling penelitian kualitatif. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan teknik sampling secara umum terbagi dua, probability dan non-probability. Dalam penelitian kualitatif sering disebut dengan non-probability, ya. Tidak ada peluang yang sama karena di sini tidak ada random, ya, yang meliputi purposive sampling dan snowballing sampling, ya. Jadi contoh misalnya, Mbak A, kenapa sampean memilih tempat bersalin di tempat ini, ya? Oh, saya dapat rekomendasi dari istrinya Pak Hasan dulu karena melahirkan di ini enak. Kemudian ditanya lagi, siapa yang memberikan rekomendasi? Tanya lagi, ya. Misalnya, oh coba hubungi ini. Ditanya lagi, kenapa kamu milih ini? Oh, karena tempatnya enak, ya, tempatnya mudah, terjangkau, biayanya murah, ya. Kemudian dicari lagi, siapa yang sama memberikan rekomendasi lagi? Nah, dapat ketemu C. Kenapa? Nah, sampai informasi yang kita dapatkan itu jenuh. Biasanya yang dalam penelitian kualitatif itu ada sekalian, jadi biasanya partisipan ya sekitar 7 sampai 10, ya. Kalau sudah informasinya jenuh, ya sudah kan gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah purposive sampling, merupakan teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu. Nah, ini tadi contoh snowballing. Oh, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Nanti biasanya dari D itu cabang menjadi 2, ya, menjadi F dan G dan seterusnya, ya. Hal ini dilakukan karena jumlah dari sumber data yang sedikit, belum mampu memberikan data yang memuaskan. Nah, tingkat kepatuhan, tingkat kepenuhan data itu adalah kalau disebut dengan jenuh. Artinya sudah tidak ada informasi tambahan lagi, ya. Setiap orang baru tersebut memiliki potensi memberikan informasi lebih dari yang lain pada kasus terkait. Jadi dibatasi bagaimana pemilihan tempat bersalin misalnya. Jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding lama-lama akan menjadi besar. Maksudnya purposive sampling menggunakan penelitian kita sendiri untuk memilih sampel, ya. Oke. Kemudian sering juga sampel yang sangat kecil populasi dalam penelitian kuantitatif khususnya adalah studi kasus atau grounded theory, ya. Jadi studi kasus dari kasus A kemudian dikembangkan lagi dengan hampir yang sama sehingga dapat informasi yang lebih akurat. Oke. Ini ada beberapa caranya, ya, immediate sampling design, serial selection, macam-macam, ya. Oke. Berikutnya adalah besar sampel penelitian kualitatif. Penentuan sampel pada penelitian kualitatif sudah dilaksanakan, ya, beberapa sumber informan, ya. Secara praktis ada sekalian bahwa ada penelitian yang lebih memfokuskan kepada arah daripada tujuan daripada penelitian. Oke. Oke. Nah, bagaimana dikatakan bahwa informan atau partisipan itu yang terbaik? Yang pertama adalah partisipan atau informan itu adalah yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi. Artinya dari sekalian, mereka adalah orang sumber atau yang paling menguasai di bidangnya, ya. Tergolong masih sedang berkecimpung terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Saya berikan contoh misalnya tadi pemilihan tempat-tempat bersalin. Nah, sebaiknya yang sumber informannya adalah orang yang pernah melahirkan di rumah sakit tersebut, ya. Jadi jangan sampai sumber informasinya kader, ya. Ya, dia tidak pernah melahirkan atau dia tidak pernah menggunakan tempat bersalin tapi memberikan informasi, bukan itu. Tetapi orang yang
mengalami kejadiannya, ya, sehingga lebih akurat. Yang ketiga adalah mempunyai waktu yang memadai, ya. Jadi adik-adik sekalian, di dalam penelitian kualitatif itu ternyata sumber informasi tidak hanya sekali, mungkin beberapa kali, dan idealnya kita wawancara dengan seseorang itu ya 30 menit sampai 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, biasanya pembicaraannya mesti nggak fokus, ya, atau jangan terlalu sedikit sekali, kurang dari 15 menit, apalagi sudah diganggu dengan anak-anaknya, ya. Jadi minta waktu, kapan ada waktu untuk saya butuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam, ya, dengan suasana yang tidak tegang, berdasarkan kesepakatan, tidak tergesa-gesa seperti itu. Kemudian tidak cenderung menyampaikan informasi atau kemasannya sendiri. Artinya bahwa memang ya suka memberikan informasi yang tidak tepat, ya. Jadi ada orang yang memberikan informasi itu ya asal ngomong saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dialami. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Jadi kok informasinya kok bagus, kok detail kan, itu kan runtut. Nah, ini yang dibutuhkan ada sekalian. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah tentang variabel, ya. Pengertian variabel penelitian, objek atau konsep yang angkat detail yang bentuknya bisa abstrak atau real. Dalam proses penulisan penelitian, perumusan variabel harus dilakukan secara sistematik sesuai dengan kaidah ilmiah. Kebenaran hasil observasi penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mergono, bahwa variabel adalah sebuah konsep yang memiliki variasi nilai. Ya, contoh ada sekalian, misalnya saudara ingin melakukan penelitian dampak ekstrakurikuler terhadap prestasi mahasiswa, ya, maka yang akan dilihat pertama adalah variabelnya adalah ekstrakurikuler. Nah, jenis ekstrakurikulernya apa, ya? Apakah misalnya olahraga, mungkin sandiwara atau yang lain, ya. Kemudian prestasi belajar mahasiswa. Ukurannya jelas. Prestasi mahasiswa itu adalah kalau mahasiswa ya IPK, kalau siswa ya misalnya rapot kan, nilai rapot, ya. Kalau misalnya nanti saudara di profesi, kompeten tidak kompeten, ya, terampil tidak terampil. Kemudian jenis ekstrakurikulernya tadi saya sudah sampaikan, ada misalnya puisi, sandiwara, olahraga, prestasi belajar mahasiswa, ya. Prestasi belajar mahasiswa itu kalau ya tadi IPK, ya, kemudian kuliah tepat waktu, lulus tepat waktu, ya, itu adalah prestasi, ya. Kemudian kalau Anda nanti sebagai seorang profesi, ya, kompeten tidak kompeten, ya, atau lulus uji kompetensi, ya, itu. Kemudian berikutnya bervariasi sebuah variabel harus diukur. Terlebih dahulu penelitian kuantitatif yang mengharuskan penelitian yang objektif, terukur, terbuka untuk diuji kembali. Unsur atau istilah variabel penelitian sendiri lebih banyak digunakan dalam jenis penelitian kuantitatif, ya. Menurut Asro dan kami menjelaskan bahwa apa yang dimaksud variabel instrumen penelitian dalam Oke. Ini contoh ada sekalian. Nah, dalam sebuah penelitian yang sederhana itu disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat. Ya, contoh, ya, jumlah virus diare yang masuk tubuh berhubungan dengan derajat keparahan diare. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas di sini adalah jumlah virus yang masuk tubuh, disebut dengan variabel bebas. Kenapa dimaksud dengan variabel bebas? Karena variabel inilah yang mempengaruhi, ya, variabel yang bisa mengadakan sesuatu. Nah, variabel yang dipengaruhi itu apa? Yaitu derajat keparahan. Semakin banyak virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka tingkat keparahan semakin tinggi, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah variabel penelitian dibagi menjadi dua, ada variabel bebas dan ada variabel terikat, ya. Variabel bebas, variabel yang menentukan, variabel dependen adalah variabel yang ditentukan atau yang dipengaruhi, ya. Variabel dependen ini dibagi menjadi variabel tujuan, variabel intervening, variabel moderator, dan berikutnya adalah variabel kontrol. Oke, kita lihat berikutnya. Ada yang disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan variabel berikutnya. Tadi saya berikan contoh,
jumlah virus yang ada dalam tubuh seseorang. Itu adalah variabel bebas. Variabel terikatnya adalah tingkat keparahan diare seseorang. Ya, jika terjadi perubahan pada satu variabel, perubahan disebabkan oleh variabel bebas. Misalnya, katakan ya saat ini sedang menyusun penelitian dampak ekstrakurikuler terhadap belajar atau prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bandung. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah ekstrakurikuler, kemudian variabel terikatnya adalah tentang prestasi belajar mahasiswa. Kalau tadi jumlah virus yang ada di dalam tubuh seseorang, kemudian variabel terikatnya adalah tentang tingkat keparahan. Ya, oke. Yang kedua adalah variabel dependen, ya, atau disebut dengan variabel terikat. Ya, contoh, ya, prestasi belajar siswa itu adalah variabel terikat. Nah, variabel yang mempengaruhi tadi apa? Ya, hubungan antara ekstrakurikuler. Ya, kemudian adapun hubungan antara variabel ini masih dibagi lagi, ada disebut dengan variabel hubungan simetris, hubungan timbal balik, dan hubungan asimetris. Hubungan simetris adalah hubungan di mana satu variabel tidak dipengaruhi, tidak mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian hubungan timbal balik adalah hubungan variabel yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Nah, kemudian hubungan asimetris adalah merupakan kebalikan dari hubungan simetris. Artinya sebuah variabel tidak mempengaruhi variabel yang lain. Oke. Kemudian berikutnya ada dengan variabel kontrol. Adalah variabel yang bisa dikendalikan dengan tujuan supaya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat tidak terganggu. Contohnya, katakan kamu memiliki sebuah hipotesis seorang yang berasal dari kelas menengah ke atas lebih bisa mentoleransi kawin campuran daripada orang dari kelas menengah ke bawah. Ya, nggak tahu apa kawin campuran itu apa? Kawin antar suku yang lain atau gimana ya? Ya, kalau pengertian saya kawin itu ya antara laki-laki dengan perempuan. Tapi sekarang ada lagi ngetren ya, perempuan kawin dengan perempuan atau laki dengan laki. Ada lagi yang ini poliandri ya, perempuan punya suami lebih dari satu ya. Ini susah itu nantinya. Jadi ada anomali-anomali. Nah, untuk mengetahui kebenaran hipotesis tersebut bisa menggunakan pendidikan, pendapatan maupun keduanya. Jadi variabel ada sekalian, variabel kelas menengah itu apa ya? Kalau kelas menengah, kalau zaman dulu kelas menengah itu adalah mesti identik dengan ekonomi ya. Tapi kalau sekarang kelas menengah itu tidak itu ya. Boleh dengan pendidikan, boleh dengan status pekerjaan, dan yang berikutnya adalah tentang penghasilan ya. Jadi kalau orang yang pendidikannya kelas menengah ke bawah ya SD, SMP, SMA ya. Kalau kelas menengah ke atas ya mestinya S1, S2, S3 dan seterusnya. Artinya responden dari penelitian yang kamu lakukan akan diambil dari kelas sosial yang berbeda ya, yaitu agama, pendapatan ya. Dengan model seperti ini bisa terhindar dari perhitungan kesimpulan yang bias ya. Kalau orang desa itu biasanya ukurannya mesti sosial ekonomi ya, tapi kalau orang kota biasanya sosial itu lebih dominan dengan berkaitan dengan pendidikan dan status pekerjaan. Oke. Kemudian berikutnya adalah jenis variabel berdasarkan sifatnya. Ada variabel dinamis dan ada variabel statis. Variabel dinamis adalah variabel yang bisa berubah-ubah. Ya, contohnya seperti minat belajar siswa. Ada yang kenceng, ada yang setengah kenceng, ada yang tidak kenceng ya. Kemudian kinerja pegawai ya, itu ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang tidak bagus ya, atau rajin, terus sedang-sedang, malas ya. Motivasi mahasiswa kuat, lemah, sedang. Prestasi belajar mahasiswa ya misalnya bagus ya, misalnya nilainya 8, 9, 10 kan gitu kan. Sedang kalau 7, kemudian kalau kurang misalnya kurang dari 6. Beberapa contoh akan selalu mengalami perubahan misalnya mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau dulu orang selalu mesti pinginnya ranking 1, ranking 2 kan gitu kan. Sekarang ini IPK ya, padahal IPK itu bisa diperoleh melalui beberapa kali remedi atau ujian kan gitu ya. Kalau saya dulu yang namanya sekolah itu ya mesti orang ranking 1 pasti lebih bagus atau ranking 1, 2, 3 pasti akan lebih bagus dengan yang lain ya.
Kemudian berikutnya adalah misalnya asal daerah. Ya, asal daerah itu bisa desa, kota, ya, kemudian atau daerah apa namanya kepulauan, ya, atau misalnya kita bagi tentang provinsi, ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan, status sosial tadi saya bagi menjadi dua. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah ekonomi. Oke. Kemudian berikutnya adalah variabel berdasarkan urgensinya, ya. Ada yang disebut dengan variabel konseptual dan ada yang disebut dengan variabel faktual. Variabel konseptual adalah jenis variabel yang tersembunyi, yang tidak terlihat melalui fakta, akan tetapi bisa dilihat dengan menggunakan indikator tertentu. Misalnya contoh bakat. Nah, bakat seseorang itu apa? Ya, kalau saya indikatornya apa? Kecenderungan orang-orang yang mengulang-ulang dan itu akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Misalnya bakat orang nyanyi. Jadi kalau dikatakan penyanyi ya misalnya orang itu sering nyanyi minimal di kamar mandi atau pada momen-momen tertentu sering nyanyi. Jadi dia punya bakat nyanyi, ya. Tapi kalau orang yang hanya menghafal tentang jumlah lagu, kemudian pengarangnya siapa, bukan dia bakat nyanyi, ya. Jadi bakat nyanyi artinya orang yang punya bakat itu adalah orang yang punya kecenderungan bahwa aktivitas dilakukan berulang-ulang, ya. Kemudian minat baca. Bagaimana disebut dengan minat baca, ya? Berapa waktu yang digunakan dia untuk membaca, ya. Misalnya kalau orang yang punya minat baca ya sehari minimal 2 jam. Kemudian motivasi belajar. Ada kecenderungan orang itu bagaimana punya motivasi belajar, ya. Ada kebiasaan yang rutin, ya, misalnya kuliah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, ya, lebih awal melakukan aktivitas, namanya punya motivasi belajar. Kemudian variabel aktual, ya, kebalikan daripada konseptual, artinya variabel ini dilihat fakta, misalnya seperti umur, pendidikan, gender, suku, dan seterusnya, ya. Nah, sifat faktual sangat jarang ditemukan adanya kesalahan, kekeliruan dalam variabel ini. Misalnya, saya yakin yang namanya Nabila ini mesti putri. Kenapa? Karena pakaiannya cenderung menggunakan pakaian yang feminim misalnya, kan gitu, ya. Kemudian kalaupun ada biasanya disebabkan karena responden yang tidak jujur saat proses wawancara. Kemarin ada cerita ada seorang ibu yang mengeluh ternyata suaminya ada perempuan. Kalau didelok sih palingan waktu itu, ya. Oke. Kemudian jenis variabel berdasarkan skala. Pertama adalah variabel normal, variabel nominal. Nah, variabel nominal adalah variabel yang bisa dihitung. Misalnya agama, ya, agamanya nggak mungkin orang agamanya kan banyak, mesti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya, ya. Kemudian jenis kelamin ya dua, laki perempuan, nggak boleh bencong, ya. Kemudian kualitas sangat baik dan seterusnya. Oke. Berikutnya variabel kontinu, ya. Dalam variabel kontinu dibagi menjadi menjadi 4. Pertama adalah variabel ordinal, variabel interval, variabel rasio, dan berikutnya adalah variabel kontinu. Variabel ordinal contohnya adalah skor pertandingan olahraga, ya. Misalnya skornya bola voli, skornya tenis meja dan seterusnya. Variabel interval, variabel yang punya jarak, misalnya penilaian terhadap peserta pelatihan militer. Misalnya, oh sangat baik sekian, kurang baik sekian. Variabel rasio, misalnya perbandingan. Si A berat badannya 40 kilo, kemudian yang satu 80 kilo. Nah, dibuat perbandingan, oh antara si A separuhnya berat badannya si B misalnya. Ya. Kemudian variabel kontinu kerap ditemukan dalam penelitian kuantitatif sebab lebih banyak bermain dengan angka-angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya adalah dalam berdasarkan penampilan. Ada variabel maksimal, ada variabel tipikal. Variabel maksimal adalah variabel yang pada saat proses pengumpulan data memberikan dorongan pada responden untuk mengeluarkan penampilan terbaik. Contoh seperti prestasi, kreativitas, bakat, skill, sebagainya. Variabel tipikal adalah variabel yang saat proses pengumpulan data tidak memberikan dorongan apapun pada responden untuk menunjukkan penampilan maksimal. Contoh variabel tipikal adalah minat, kepribadian, cara belanja, cara berbelanja, sikap terhadap isu tertentu. Ya, biasanya kalau digali akan keluar, tapi kalau misalnya bagaimana minat saudara, bagaimana kepribadian saudara, mesti tidak muncul. Beda dengan kalau orang itu punya prestasi, kreativitas, bakat, dan seterusnya. Oke. Beberapa banyak dalam variabel
dalam penelitian. Sebenarnya tidak ada batasan, ada sekalian, tetapi semakin banyak nanti analisisnya semakin rumit ya. Jadi kalau saya sarankan dalam penelitian itu sebaiknya ya minimal 3 variabel aja, minimal 3 ya. Jadi variabel independen, variabel dependen, kemudian variabel antara atau variabel akibat ya. Kalau misalnya saudara bisa membuat 10 lebih baik ya. Pengalaman saya kalau S1 ya 3 saja. Kalau S2 ya mungkin sampai sekitar 5 sampai 7 ya. Kalau S3 ya bisa sampai 15 ya. Jangan terlalu banyak nanti saudara akan analisisnya juga akan mengalami kesulitan. Oke. Kemudian tip untuk merumuskan variabel penelitian pertama adalah kemarin sudah saya sampaikan, kalau Anda jatuh cinta sebaiknya adalah mesti dasarnya adalah dari diri Anda sendiri. Anda ketertarikan ya, kemudian Anda temukan faktornya, terutama adalah faktor yang mendukung ya. Kemudian temukan teorinya, kemudian siapkan kebutuhan untuk penelitian, termasuk waktu, jarak, biaya ya. Kemudian Anda memilih nanti variabel kuantitatif ya, kemudian kualitatif nominal atau saudara yang lain. Saya kira itu ada sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ya ini ya. Seperti biasanya saya supaya saudara ada partisipasinya belajar ya, seperti pada tujuan yang pertama tadi adalah buat garis besarnya aja ya, jangan terlalu banyak ya, maksimal 2 lembar ya, maksimal 2 lembar aja. Jadi kalau lebih dari 2 lembar malah merepotkan saya ya. 1 lembar poin-poinnya saja dan berikan contoh ya. Apa pengertian populasi menurut bahasa saudara? Tidak perlu sesuai dengan teori ya. Jadi kalau Anda sudah bisa membuat kesimpulan silakan ya. Apa yang disebut populasi, apa yang disebut sampel, apa yang disebut sampling, apa yang disebut dengan variabel. Berikan contohnya satu-satu ya. Kemudian kenapa Anda memilih sampel? Tadi sudah saya sampaikan, karakter yang baik-baik apa, kesalahan yang bisa terjadi pada proses pembuat sampel, dan seterusnya. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan. Mana suaramu? Selamat pagi, Pak. Izin bertanya. Selamat pagi, Mbak Bibiana. Ya, Pak. Kok panjang Mau sekali? Ini tanya berapa tentang orang? tugas, Pak. Bibiana, Hadijah, Lulu, ini nama rombongan atau nama marga ini? Iya, Pak. Iya, Satu Pak. rombongan. Kebetulan tinggalnya satu tempat, jadi biar jangan ribut gitu, jadi pakai satu. Ya. Gimana, Mbak? Pak, saya mau bertanya tentang tugas, Pak. Kira-kira kapan kumpulnya? Seperti biasanya saya 1 minggu. Ya. 1 minggu. Jadi jam 12 malam atau jam 24 itu di hari Rebu. Di hari Rebu depan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya kok pertanyaan gitu. Tak kira pertanyaan yang... Oke, silakan yang lain. Bisa dipahami ya yang saya sampaikan? Halo? Yang jawab baik bisa, Nurse. Bisa, Mas. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebetulan saya ada acara jam 9. Perjalanannya sekitar setengah jam, persiapannya 10 menit. Ya. Jadi saya akhiri sekian, saya kembalikan kepada Mbak Alvida ya. Iya, Mbak Alvida atau Nggih, Nurse, untuk absensinya bagaimana gitu? ya, Anda isi dulu, nanti saya siang-siang, ya, siang-siang nanti saya isinya.
Gitu, Mbak Alvinda? Nggih, Nurse. Izin bertanya, Nurs, untuk pengumpulan tugasnya apa sama seperti kemarin dikumpulkan Iya, dalam iya. ONG? Jadikan satu aja, nggih. Oke, Nurs. Ya, oke. Terima kasih. Udah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih, Nurse. Baik, Sama-sama. Nurse. Terima kasih, Nurse. Wabarakatuh. Terima kasih, Nas.